up, I know. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya manga One Punch Man masuk ke bagian yang paling serunya, dimana kita akhirnya bisa melihat pertemuan antara monster Garou yang sudah melepas semua limiternya dan mencapai pukulan yang sempurna melawan Saitama. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Di chapter manga One Punch Man 159 kemarin, diperlihatkan bagaimana Garou pada akhirnya bisa membelah Sage Centipede dengan pukulan pamungkasnya, yang mana itu menandakan jika dia sudah mencapai kekuatan paling optimalnya. Di sisi lain, di chapter 160, Saitama menyelamatkan King, Tatsumaki, dan para hero lain yang tersisa yang tadinya akan dihantam oleh gelombang super besar dengan menggunakan kapal induk yang kemudian dibelokkan dan juga dihantamkan kepada tubuh Sage Centipede yang sudah mati. Sedangkan para hero sudah dimakan dulu oleh Picard untuk diselamatkan dari hantaman ombak yang begitu besar. Di arena inti pertempuran terlihat sekali hanya tinggal Garou saja. Di sana juga dia melihat jika para monster sudah tidak ada lagi, sedangkan para hero terlihat berserakan dalam kondisi sebagian sekarat, ada juga yang sudah tidak bernyawa lagi. Garou yang masih bisa berdiri tegak akhirnya menyimpulkan jika para hero sudah terkapar semua di tempat. Dia mengatakan bahkan di situasi ini mereka tidak menunjukkan batang hidungnya. Kurasa itu artinya mereka sedang mundur. Lalu Garou pun sesumbar dengan mengatakan jika aku akan menjadi kejahatan absolut. Tinjuku juga sudah kusempurnakan. Tidak ada lagi yang perlu kutakutkan. Setidaknya begitulah seharusnya. Tapi masih ada yang mengganjal di benak Garou. Dia mengatakan jika masih ada yang mengganjal di pikirannya. Kenapa dia punya perasaan kalau dia melupakan sesuatu hal yang besar? Garou mencoba mengingat apa hal yang besar itu. Lalu dia teringat tentang apa yang terjadi dengan monster laut itu. Kita tahu jika pasangan Sage Centipede itu sudah dihancurkan dengan sekali hantaman oleh Saitama. Ketika Garou sedang berpikir, tiba-tiba Saitama meloncat ke belakang Garou. Garou terlihat tidak terlalu terkesan dengan adanya Saitama. Dia hanya menanyakan, "Siapa kau ini?" Lalu kemudian di sini Garou berpikir mungkin saja Saitama itu hanyalah pahlawan payah yang dikirim untuk misi penyelamatan. Dalam pikirannya, Garou masih teringat dengan pembicaraan dari Feng yang memintanya untuk mengikuti suara hatinya. Tapi kemudian Garou hanya menjawab jika dia akan melakukan hal yang hanya bisa dia lakukan karena dia adalah sang monster. Ketika Saitama menanyakan siapa Garou ini, Garou hanya menjawab jika dia adalah yang akan menghajar seluruh umat manusia hingga ke dasar keputusasaan mereka. Garou menambahkan lagi jika dia adalah kejahatan absolut. Garou juga menambahkan jika dia akan membuat dunia di mana semua orang akan tahu tentang penderitaan yang diabaikan oleh para pahlawan terkutuk ini. Saitama hanya terbengong sedikit, lalu kemudian dia menanyakan apakah kejahatan absolut itu menandakan jika Garou adalah orang yang jahat. Lalu kemudian Saitama mengatakan, bukannya kau barusan menyelamatkan helikopter yang dikejar kelabang tadi? Kemudian kau bahkan membelah kelabang itu jadi dua kan, memakai karate chop? Di sini kemudian Garou hanya menjawab, apa-apaan dia ini? Dari mana dia bisa melihat semua itu? Garou menambahkan kejahatan absolut artinya juga kekuatan absolut. Pertama, aku butuh saksi mata untuk menyebarkan pengaruhku. Aku ingin menunjukkan kepada para penumpang heli itu kalau aku lebih kuat dari pahlawan atau monster manapun. Di sini Garou teringat kembali tentang perkataan dia kepada Takeo, bagaimana dia mengatakan jika inilah saat di mana monster akan menang. Lalu kemudian Garou mengatakan kepada Saitama, kalau kau paham, sekarang pergi dari sini dan carilah pekerjaan baru. Aku tak akan berhenti setelah asosiasi monster saja. Asosiasi pahlawan juga akan kumusnahkan malam ini. Aku akan membuat dunia paham kalau kekuatanku mustahil untuk dilawan, yang artinya pahlawan yang masih tersisa hanya akan punya dua pilihan, yaitu menyerah atau melawan dan hancur. Di sini Saitama hanya menjawab, baiklah, kalau kau bukan monster, aku pergi dulu. Garou agak sedikit kaget karena ternyata Saitama tidak terlalu takut dengannya. Garou hanya mengatakan, kau tak mendengarkanku ya? Di sini Saitama menyatakan, maksudku kau bahkan tak terlihat seperti monster, jadi kurasa aku tak dibutuhkan di sini. Garou sedikit terbengong dengan perkataan Saitama. Lalu kemudian di sini Saitama menambahkan, tadinya aku mau komplain soal suara berisik, lalu entah kenapa rumahku meledak. Jadi sekarang aku terjebak ke sana kemari mencari barang-barangku di kolam raksasa ini. Aku sampai merasa akan lebih cepat kalau kuhancurkan saja planet ini. Mendengar perkataan dari Saitama ini, Garou sedikit kaget.
karena ternyata ada orang yang begitu santai mengatakan hal yang begitu menakutkan. Lalu kemudian Saitama menambahkan, tadinya aku berpikir mau melampiaskan rasa kesalku dengan menghajar si Monster King ini. Jadi aku mengamatimu karena kau kelihatannya keren dan kuat. Tapi sepertinya kau bukan si Monster King. Aku tak peduli kalau kau bermain monster atau pahlawan atau apapun itu sebagai hobimu. Yang penting jangan sampai berlebihan ya. Aku pergi dulu, kata Saitama dengan jalan yang sangat santai. Garo yang melihat tingkah santai Saitama justru merasakan ada hal yang lain. Dia merasakan tekanan yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan. Garo sempat mempertanyakan siapa Saitama ini. Rasanya aku seperti sudah pernah bertemu dengannya. Tidak, tak penting dia itu siapa. Lalu kemudian Garo memanggil Saitama. Hei, apa kau sama sekali tak paham? Meremehkan kejahatan absolut itu adalah kesalahan yang besar. Garo pun bergerak untuk menghajar Saitama, di mana dia berencana untuk menghancurkan semangat Saitama tapi tidak sampai membunuhnya. Di sini Garo mengatakan ini bukan soal pribadi ya. Lalu kemudian dia menghajar Saitama, tapi ternyata belum sampai pukulannya mengenai Saitama. Saitama sudah menggunakan pukulan ringannya kepada Garo. Dan dengan mudahnya Garo terlontar begitu jauh. Di kondisi dia terpelanting dan berputar-putar tanpa henti. Di sini, kemudian Saitama dengan santainya hanya mengatakan, kau datang secara tiba-tiba sih. Dan kemudian Garo teringat jika ternyata Saitama inilah orang yang sudah 2 kali menghajar dia tanpa ampun. Bahkan untuk serangan kedua kalinya, Saitama cukup menendang Garo ketika dia akan menyerang King. Garo juga masih mengingat pertama kalinya dia dihantam di bagian pundak dengan Saitama sampai membuat dia pingsan. Dalam keadaan berputar-putar setelah dipelantingkan oleh Saitama, Garo pun mulai ingat sekarang jika ternyata itu adalah si botak yang super kuat yang terus saja kebetulan kutemui. Di sini Saitama juga mulai mengingat kalau orang itu adalah Garo. Garo masih terperangah dan tidak menyangka jika dia lupa dengan target yang harusnya lebih penting daripada siapapun. Di tempat lain di mana Takeo dan juga temannya serta para hero yang masih selamat sedang dipulihkan, mereka tiba-tiba merasakan aura yang begitu berbeda, di mana ternyata di udara terlihat pertarungan yang begitu intens antara Garo dengan Saitama. Pertarungan tersebut sampai membuat mereka terperangah melihat kecepatan dari Garo dan juga Saitama, yang mana keduanya seperti imbang satu sama lain. Terlihat sekali Garo berusaha terus untuk menghajar Saitama dan Saitama berusaha menangkisnya, tapi tanpa effort sama sekali. Dan sampai akhirnya Garo dengan seluruh kekuatannya, dia menghajar Saitama dengan tinjunya ke atas kepala Saitama. Dengan begitu dahsyatnya serangan Garo ini bisa membuat ledakan yang begitu kuat di sekeliling, bahkan timbul petir dari tanah. Tapi ternyata setelah dihantam dengan begitu kuat dengan tinjunya, Saitama tidak mengalami sakit sama sekali. Bahkan sebaliknya, justru tangan Garo yang langsung pecah. Saitama hanya mengatakan, kau ini kenapa sih tiba-tiba mengajak berantem? Garo pun ternyata setelah di mode monsternya punya kemampuan untuk menumbuhkan lagi tangannya yang hancur. Dia masih berusaha untuk memukul Saitama, dan dia langsung memukul Saitama di mukanya. Tapi Saitama tidak merasakan apa-apa, malah dia membalik memukul Garo. Dan kali ini pukulan begitu dahsyat itu membuat Garo sampai terpelanting jauh ke tempat di mana Takeo dan juga para hero yang tersisa berada. Di sini terlihat sekali Garo merasakan kesakitan yang luar biasa. Garo menyadari jika tepat di saat dia hampir mencapai tujuan akhirnya, rintangan terbesar tiba-tiba datang menghalangi. Di sini Garo berpikir untuk segera menyingkirkan Saitama. Tanpa pikir panjang, Garo pun masuk ke mode monster yang lebih kuat lagi. Di sini seluruh tubuh Garo berubah tiba-tiba menjadi bentuk ukuran besar, seperti layaknya Bruce Banner yang marah yang kemudian berubah menjadi Hulk. Melihat perubahan bentuk tubuh Garo menjadi monster berukuran besar, di sini terlihat sekali para hero yang tersisa berusaha menyelamatkan yang lainnya dan bawa mereka kepada Skochi. Garo sendiri merasakan keanehan dengan tubuhnya. Ternyata dia tidak sadar jika tubuhnya bermutasi karena bereaksi atas kemarahannya. Lalu kemudian Garo berpikir jika kekuatannya sudah meluap-meluap dan dia bisa untuk menghajar Saitama. Tapi tiba-tiba Takeo datang ke hadapan Garo. Di sini Garo mengatakan, "Hei, kau masih hidup, Takeo?" Di sini Takeo masih terlihat takut, tapi dia menyadari bahwa itu benar adalah Garo. Takeo mengatakan, "Kali ini aku tidak akan lari. Sejak awal kau ini adalah pahlawan, kan?" Di sini Garo sedikit kaget, lalu kemudian dia mengatakan, "Berapa kali harus kubilang padamu bocah, di mananya aku ini yang pahlawan? Lihat baik-baik, aku akhirnya berhasil berubah menjadi monster sejati." Takeo bersikukuh dengan mengatakan jika Garo adalah pahlawan. Garo sedikit kaget, lalu kemudian Takeo mengatakan, "Barusan adalah yang keempat. Aku tahu betul, setiap kali aku dalam masalah, kau pasti akan datang menolongku. Bagiku kau adalah pahlawan terhebat dari semuanya. Jadi kumohon, berhentilah pura-pura menjadi monster. Kau akan membuat semua orang salah paham dan membencimu. Aku tak mau itu."
Di sini Garou sedikit agak terenyuh, tapi kemudian di sini dia hanya mengatakan, "Apa-apaan? Jangan merengek seperti itu. Tidak saat aku akhirnya bisa menunjukkan padamu saat dimana sang monster yang menang." Lalu kemudian Saitama ternyata datang dan mendengar percakapan mereka. "Namamu Garou bukan?" kata Saitama. "Kau akan buat Pak Tua jadi sedih. Kau memburu pahlawan, menghancurkan banyak dojo, dan sekarang kau pura-pura jadi monster dan membuat anak kecil menangis. Bersikaplah dewasa. Kau tak perlu harus ngambek seperti ini kan? Apa kau tersinggung ketika ku bilang tampilanmu mirip monster? Cosplaymu itu cukup realistik juga soalnya." Saitama menambahkan, "Barusan kau tambah kostummu lagi." Dan di situ Garou merasa jika dia dipermainkan oleh Saitama. Lalu kemudian Garou mengatakan, "Lihat baik-baik bocah ingusan, aku akan menghancurkan pandangan hidupmu. Akan kutunjukkan padamu betapa tak berdayanya para pahlawan itu. Hanya akan ada aku, kejahatan absolut yang mendominasi. Tak ada lagi yang tersisa untuk membunuhmu ataupun menyelamatkanmu, dan mengakhiri secara permanen dunia tak masuk akal yang membuat kita berdua menangis." Di sini Takeo kaget dan mengatakan, "Apa paman mau melawan dia?" "Jangan paman. Kalau kau menyakiti pahlawan lagi, semua orang akan membencimu dan menganggapmu sebagai monster." Tapi di sini Garou hanya mengatakan, "Minggir." Kalau kemudian di sini Saitama mengatakan, "Kau mau memukulku? Silahkan." Saitama bahkan memanas-manasi Garou. Di jarak yang sangat dekat, Saitama menambahkan dengan mengatakan, "Takut." Lalu kemudian Garou mengatakan, "Jangan bercanda." Dia langsung menghantam Saitama dengan pukulan yang begitu kuat. Pukulan itu bahkan bisa menghancurkan musuh atau monster dengan sekali pukul itu sampai tidak bersisa. Tapi terlihat sekali Saitama tidak merasakan apa-apa, hanya muncul asap di mukanya. Hal ini membuat Takeo begitu kaget, begitu juga dengan Garou. Di sini Saitama hanya mengatakan, "Tidak apa-apa, aku tak akan terluka kok." Garou membalas dengan memukul Saitama lagi, tapi kali ini Saitama menangkisnya, dan tangkisan Saitama ini justru malah membuat Garou terlempar begitu jauh. Di sini kemudian Saitama hanya mengatakan kepada Takeo yang begitu kaget, "Hei, kau mau aku menghentikan dia kan, tapi tidak membunuhnya?" Di sini kemudian Saitama hanya mengatakan, "Oke, serahkan saja padaku." Dia pun berjalan langsung mendekati Garou. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, nanti kita lihat saja di chapter 163 manga One Punch Man. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!